Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Klik Indonesia Siang hari ini, Rabu 19 Maret 2025. Bersama saya Dewinta Kailola. Ya, dan saya Anggi DJ. Sejumlah informasi akan segera hadir untuk menemani siang Anda. Berikut kami sajikan dua topik utama selengkapnya. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Polri dan TNI sepakat untuk menginvestigasi insiden anggota Polri oleh oknum TNI di Provinsi Lampung. Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kinerja penerimaan pajak membaik per 17 Maret 2025. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Polri dan TNI sepakat untuk menginvestigasi insiden penembakan anggota Polri oleh oknum TNI di Provinsi Lampung. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto sepakat untuk menginvestigasi insiden penembakan anggota Polri oleh oknum personel TNI di Kabupaten Waikanan, Lampung. Kapolri dan Panglima TNI berjanji bakal mengusut kasus penembakan tersebut hingga tuntas. Pak Kapolda dan Pak Danrem sedang terus melakukan kegiatan investigasi. Saya dengan Bapak Panglima juga tentunya sama, kita sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan. Yang jelas tentunya kita selalu mendorong dan mengingatkan seluruh anggota untuk terus bekerja dengan baik, dengan penuh semangat, hati-hati dan selalu jaga sinergitas, soliditas untuk kepentingan rakyat. 3 polisi gugur dalam tugas saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Adapun ketiga korban, yakni AKP Anumarta Lucianto, Aibda Anumarta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumarta M. Galip Suryaganta. Oknum TNI yang diduga menembak 3 polisi itu juga telah ditangkap dan ditahan di Denpom, Lampung. Polda Lampung bersama Korem 043 Garuda Hitam dan Polisi Militer Kodam 2 Sriwijaya melakukan olah TKP di lokasi perjudian sabung ayam di Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Dalam olah TKP kasus gugurnya 3 polisi ini, tim berhasil menemukan 12 selongsong peluru yang nantinya akan diidentifikasi oleh laboratorium forensik. Tim investigasi kasus gugurnya 3 polisi saat menggerebek arena perjudian sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung, melakukan olah TKP. Tim berisi gabungan personel Polda Lampung, Korem 043 Garuda Hitam, dan Polisi Militer Kodam 2 Sriwijaya. Di lokasi tersebut, tim yang dipimpin Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika dan Komandan Korem 043 Garuda Hitam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah mengecek seluruh TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti. Barang bukti yang diamankan diantaranya barang-barang yang berkaitan dengan judi sabung ayam dan 12 selongsong peluru. Di lokasi ini tim juga mengukur arah tembakan yang menyebabkan 3 anggota Polri gugur. Irjen Pol Helmi Santika mengatakan nantinya 12 butir selongsong peluru akan dibawa ke laboratorium forensik untuk dilakukan identifikasi. Ini ada beberapa barang-barang yang diamankan, diantaranya adalah berkaitan dengan sabung ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada sabung ayam, kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan ada sejumlah 12 selongsong. Sementara itu, Komandan Korem 043 Garuda Hitam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah membenarkan bahwa sudah ada oknum anggota TNI yang diamankan karena diduga terlibat dalam kasus tersebut. Sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui, ya. Jadi kabar. Dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom? Ya. Berapa personel, Pak?
Sementara satu. Yang sudah pasti, nanti perkembangannya kita informasikan lagi. Kapolri telah memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada 3 anggota polisi yang gugur dalam menjalankan tugas saat penggerebekan arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Polisi Militer Angkatan Laut Lok Sumawe menegaskan proses hukum terkait kasus penembakan warga yang diduga dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut di wilayah Kabupaten Aceh Utara akan diproses secara transparansi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Tria Azalia dari Provinsi Aceh. Selamat siang Tria, bagaimana jalannya proses hukum terhadap pelaku penembakan saat ini? Ya, selamat siang Anggi dan juga saudara. Saat ini proses penyelidikan masih dilakukan terhadap pelaku pembunuhan Hasfiani yang merupakan agen mobil, dan pelaku ini merupakan oknum dari TNI, dan penyelidikan dilakukan di Markas Polisi Militer Angkatan Laut Pomal Lok Sumawe. Komandan Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut Lok Sumawe, Mayor Laut PM Anapi Tupulu mengatakan bahwasannya seluruh proses hukum terkait dengan kasus ini akan dilakukan secara transparan dan terbuka kepada khalayak publik tanpa ada yang ditutupi. Menurutnya, ini juga sesuai dengan arahan dari pimpinan TNI Angkatan Laut, dan pihaknya akan berjanji memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku atas hal yang dilakukannya. Dari hasil penyelidikan sementara, saudara, motif kejahatan yang dilakukan pelaku ini karena ingin menguasai kendaraan yang dijual oleh korban, dan menurut pengakuan pelaku ini ia lakukan secara spontanitas. Namun masyarakat juga diminta untuk mempercayakan kasus ini kepada Polisi Militer TNI Angkatan Laut Lok Sumawe karena akan dilakukan prosesnya secara terbuka hingga ke pengadilan militer nantinya. Berikut kita dengarkan pernyataannya. Kami berjanji bahwa terduga pelaku nantinya akan diberikan sanksi dan hukuman yang seberat-beratnya sesuai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Saudara, meninggalnya Hasfiani ini tentu meninggalkan duka mendalam bagi pihak keluarga. Menurut keluarga, perbuatan pelaku ini cukup keji, apalagi korban dibunuh dengan cara ditembak pada bagian kepala yang akhirnya tembus ke bagian kepala belakang, dan jenazahnya lalu dibungkus ke dalam karung lalu dibuang ke semak-semak. Demikian informasi dari Aceh. Kita kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Tria Zalia. Selamat kembali bertugas. Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah akan mengundurkan diri dari jabatan. Mereka menyatakan masih berkonsentrasi penuh dalam menjalankan tugas di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab isu rencana mundur dari Kabinet Merah Putih yang ramai dibicarakan banyak pihak beberapa waktu terakhir. Sri Mulyani menegaskan ia tidak akan mundur dan akan terus memimpin Kementerian Keuangan untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Isu mundurnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dinilai membuat pasar bergejolak hingga menjadi perhatian investor. Sejumlah analis juga menyebut isu tersebut sebagai salah satu faktor pemicu kaburnya investor asing dan jatuhnya IHSG. Saya tegaskan, saya ada di sini berdiri dan tidak mundur. Ya kan? Saya tegaskan saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara. Kami ada di sini, kami bertanggung jawab, kami terus menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang sungguh luar biasa penting bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo dan juga di dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Itu tanggung jawab dan tugas kami. Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN. Itu ya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan masih fokus bekerja dan berkomitmen membantu Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih. Jadi pertama, saya tetap bekerja, konsentrasi bekerja, dan tidak ada rencana mundur. Ya. Ibu Sri Mulyani saya sudah komunikasi tadi siang,
Ibu juga sedang bekerja penuh. Jadi itu hoax. Sebelumnya, isu mundurnya salah satu menteri di Kabinet Merah Putih juga dibantah oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO. Juru bicara PCO Hariko Satria Wibowo menegaskan hingga saat ini tidak ada satupun pernyataan resmi mengenai mundurnya Sri Mulyani dan Erlangga Hartarto. Ya, Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kinerja penerimaan pajak membaik per 17 Maret 2025. Sri Mulyani menegaskan dan juga mengatakan terjadi turnaround penerimaan bruto sehingga menerima pajak meningkat 6,6%. Udah lama nggak ketemu di sini ya? Belum pernah ya ketemu di sini? Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penerimaan pajak pada bulan Maret terus menunjukkan tren yang positif. Penerima bruto pada periode 1 Maret hingga 17 Maret 2025 bahkan sudah menunjukkan pertumbuhan 6,6%. Sri Mulyani menyatakan capaian itu merupakan perkembangan signifikan bila dibandingkan dengan catatan terakhir penerimaan pajak bruto negatif 3,8% pada 28 Februari 2025. Menkyu menyatakan posisi penerimaan negara pada akhir Februari disebabkan faktor restitusi yang cukup besar sehingga data belum stabil. Jadi dalam hal ini, dalam kurun waktu 17 hari, 1 sampai 17 Maret, terjadi turnaround dari penerimaan bruto yang tadinya negatif 3,8% akhir Februari, pada 17 Maret posisi sudah positif 6,6%. Ini juga untuk menenangkan dari seluruh media maupun market yang menyoroti kemarin penerimaan negara. Realisasi penerimaan pajak Januari-Februari 2025 tercatat sebesar 187,8 triliun rupiah. Angka itu turun signifikan bila dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar 269,02 triliun rupiah. Sementara terkait APBN 2025, Menkyu Sri Mulyani mengingatkan postur APBN 2025 didesain dengan rencangan defisit 2,53% sehingga postur APBN itu akan terus dijalankan oleh Kementerian Keuangan. Setelah sempat dihentikan sementara akibat anjlok kemarin siang, indeks harga saham gabungan siang ini masuk ke zona hijau di level 6.239. Dikutip dari RTI, IHSG dibuka pada level 6.221 dengan posisi tertinggi 6.274 dan terendah 6.137. Indeks harga saham gabungan IHSG pada Rabu pagi sempat dibuka di zona merah. Namun tak berselang lama, IHSG kembali ke zona hijau di level 6.239 atau naik 16 poin. Volume transaksi tercatat 1,8 miliar kali dengan turnover tercatat 1,8 miliar dan frekuensi 143,178. Data sekitar pukul 10 pagi tadi terdapat 234 saham yang menguat dan 198 saham melemah, kemudian 174 saham yang tidak bergerak. Secara harian IHSG tercatat naik 0,12%, kemudian secara mingguan IHSG tercatat melemah 6,45%. Dalam riset Mirai Aset Sekuritas IHSG pada sesi 1, perdagangan kemarin melemah signifikan mencapai batas 5% yang menyebabkan BEI melakukan penghentian sementara perdagangan saham. IHSG kemarin mencapai level terendahnya 6.011,8 atau melemah 7,1% dibandingkan dengan penutupan sebelumnya. Pada akhir sesi 2, IHSG akhirnya ditutup melemah 3,8% menjadi 6.233,4. Net outflow asing kemarin cukup besar mencapai 2,5 triliun rupiah. Sentimen negatif pemicu aksi jual di pasar saham Indonesia pada Selasa kemarin adalah faktor domestik. Penurunan IHSG sepanjang tahun 2025 lebih disebabkan oleh rendahnya optimisme terhadap prospek pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini, kecemasan pasar akan serangkaian kebijakan Prabowo, dan isu mundurnya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan.
Ya, Saudara, Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia menggelar konferensi pers merespon kebijakan dalam mengantisipasi volatilitas perdagangan saham. Informasi selengkapnya kita akan tersambung dengan Dianjar Putri langsung dari Bursa Efek Indonesia. Selamat siang Dianjar, apa yang menjadi hasil dari kebijakan Bursa Efek Indonesia dalam mengantisipasi volatilitas perdagangan saham saat ini? Ya, selamat siang Anggi. Memang benar bahwa tadi telah digelar konferensi pers begitu, di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi memberlakukan ketentuan pembelian kembali saham atau buyback tanpa rapat umum pemegang saham atau RUPS, di mana tadi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK yang juga merupakan anggota Dewan Komisioner OJK Inarno Jayadi menyatakan bahwa penetapan kondisi pasar yang fluktuatif signifikan ini berlaku selama 6 bulan terhitung dari tanggal dikeluarkannya, yakni pada tanggal 18 Maret 2025. Dan selain itu juga opsi kebijakan ini memang sudah sering dikeluarkan di sektor pasar modal dan juga dapat meningkatkan fleksibilitas harga saham. Berikut pernyataan dari anggota Dewan Komisioner OJK Inarno Jayadi. Maka kami mengumumkan kebijakan bahwa perusahaan terbuka dapat melakukan pembelian kembali saham atau buyback tanpa memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham sesuai dengan ketentuan 7 POJK nomor 13 tahun 2023. Pelaksanaan buyback tanpa RUPS juga wajib memenuhi ketentuan OJK, ketentuan POJK nomor 29 tahun 2023 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka. Penetapan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan yang menjadi dasar pelaksanaan buyback tanpa RUPS tersebut berlaku sampai 6 bulan setelah tanggal surat dikeluarkan oleh OJK, yaitu 18 Maret 2025. Ya, Anggi dan saudara, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan di pasar dan juga bisa mengurangi tekanan serta merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan para pemangku kepentingan di pasar modal pada tanggal 3 Maret 2025 lalu. Selain itu juga pelaksanaan buyback tanpa RUPS ini juga wajib memenuhi ketentuan POJK nomor 29 tahun 2023 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh pasar terbuka. Demikian, Anggi. Dianjar Putri melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Selamat kembali bertugas. Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Polri melakukan ekspos temuan mesin pompa ukur yang tidak sesuai ketentuan di SPBU Sentul, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Zulano Kusumo. Selamat siang, Zulano, bagaimana jalannya pemeriksaan di SPBU Alternatif Sentul dan apa saja yang menjadi temuan usai dilakukan pemeriksaan? Ya baik, selamat siang Anggi dan saudara. Benar sekali bahwa Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama dengan Dirtipiter Barreskrim Polri, yakni tadi ada Brigjen Polisi Nunung Syaifuddin, meninjau secara langsung begitu lokasi SPBU atau stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dengan nomor 3416712 yang berada di Jalan Alternatif Sentul, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemudian tadi setibanya SPBU Alternatif Sentul sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama dengan Dirtipiter Barreskrim Polri, Brigjen Pol Nunung Syaifuddin begitu mengecek secara langsung begitu alat yang digunakan untuk melakukan modus operandi
pengurangan takaran BBM di SPBU Alternatif Sentul ini, baik itu yang ada di dispenser atau alat pompa dan juga di dalam kantor yang ada di SPBU Alternatif Sentul ini. Kemudian tadi setelah melakukan pengecekan, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa setelah dilakukan pengecekan ditemukan adanya pemasangan kabel tambahan berjenis kabel data begitu yang terpasang di dispenser atau alat pompa BBM ke blok kabel arus bawah mesin ke dalam yang tersambung ke dalam panel listrik yang terdiri dari satu buah mini smart switch dan satu buah MCB dan beberapa perangkat tambahan lain yang ditempatkan. Jadi dari alat yang dipasang tersebut berupa kabel tambahan seperti kabel data diletakkan di dalam dispenser atau alat pompa BBM yang tersambung ke dalam atau di bawah dispenser tersebut yang kemudian terhubung ke dalam panel listrik yang ada di dalam gudang yang dapat diatur begitu, kemudian bisa diremote dari dalam gudang atau kantor yang tadi kami juga sempat melihat bahwa ada sebuah kotak begitu yang terisi MCB dan juga switch yang dapat diatur oleh petugas dari dalam gudang tersebut. Kemudian volume BBM yang keluar dari mesin dispenser mengalami kekurangan yakni 600 hingga 800 mm per 20 liter dengan keuntungan yang didapatkan yakni 3,4 miliar rupiah dalam 1 tahun. Kemudian dari 6 gardu pengisian BBM dan 12 dispenser atau alat pompa BBM yang ada di SPBU Alternatif Sentul ini, 4 diantaranya dilakukan penyegelan begitu oleh penyidik Barreskrim Polri karena terbukti begitu menggunakan alat tambahan berupa kabel data yang tersambung begitu ke dalam MCB di dalam gudang atau kantor SPBU untuk mengatur takaran bensin di dispenser ini. Kemudian tadi juga Menteri Perdagangan menyatakan bahwa modus operandi ini terungkap berdasarkan laporan masyarakat begitu adanya kecurangan pengisian atau pengurangan takaran bahan bakar minyak yang dilakukan oleh SPBU Alternatif di Sentul ini. Berikut informasi atau keterangan pers dari Menteri Perdagangan Budi Santoso. Ditemukan atau diduga ada kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha SPBU ini, yaitu dengan memasang perangkat elektronik ya, yang ini saya pikir bentuknya baru ya, jadi tidak begitu kelihatan. Elektronik dipasang di kabel, disambungkan di pompa ya, pompa ukur, kemudian dibawa ke ruangan ya, ruangan yang jauh agak jauh dari pompa ukur dan menggunakan sistem remote. Jadi pengurangan atau pengoperasionalan ini bisa dilakukan dengan sistem remote yang difungsikan dengan handphone. Baik Anggi, sementara itu Dirtipiter Barreskrim Polri Brigjen Polisi Nunung Syaifuddin tadi juga menyatakan bahwa berdasarkan keterangan yang diduga tersangka yakni pengawas SPBU Husni Zainun Harun, kegiatan pengurangan takaran pengisian BBM telah berlangsung selama 2 bulan. Kemudian namun tadi Brigjen Pol Nunung Syaifuddin menyatakan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan modus operandi diduga telah dilakukan lebih dari 2 bulan, bahkan sudah dipersiapkan dari awal sejak SPBU Alternatif Sentul ini dioperasionalkan. Karena tadi berdasarkan keterangan dari Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, karena tidak ditemukan adanya bekas bongkaran baru, bekas penyambungan kabel, baik itu di dispenser atau alat pompa BBM maupun yang ada di kantor SPBU Alternatif Sentul. Kemudian tadi juga Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa memastikan bahwa akan menindaklanjuti begitu temuan ini dan akan terus melakukan pengecekan di beberapa SPBU yang ada di Jakarta dan juga di Jawa Barat. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan, kita kembali ke studio Anggi. Terima kasih atas laporan Anda, Zulano Kusumo. Selamat kembali bertugas. Saudara, 4 kecamatan di Kabupaten Padang, Lawas, Sumatera Utara terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Banjir berpotensi membuat 2 desa terancam terisolir. Hujan deras mengguyur Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, berdampak pada beberapa sungai besar Barumon, Sosa, dan Batang Kumu meluap.
Kondisi terparah dari 4 kecamatan di Padang Lawas terjadi di Desa Trans Ujung Batu 1 hingga 5 dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter akibat luapan sungai Batang Kumu. Akibat luapan sungai Kumu ini beberapa desa terancam terisolir dan masyarakat tidak dapat beraktivitas. Meluasnya luapan air sungai juga merendam fasilitas umum termasuk rumah ibadah dan sejumlah bangunan sekolah hingga pelajar yang sedang menjalani ujian hari ini menjadi tertunda. Luapan air sungai yang merendam rumah warga kawasan perkebunan ini membuat ribuan warga untuk mengungsi ke tempat lebih aman. Sekretaris BPBD Kabupaten Padang Lawas, Irsan Soleh Lubis mengatakan pihaknya telah melakukan upaya penyelamatan warga untuk mengungsi dengan mengerahkan perahu karet dan mendirikan posko pengungsian. Aliran sungai di Kabupaten Padang Lawas meluap termasuk di Kecamatan Aik Nabara Barunun, begitu juga di Kecamatan Sosa, dan begitu juga di Kecamatan Hutaraja Tinggi. Memang yang paling lumayan banyak yaitu di Kecamatan Hutaraja Tinggi terjadi banjir tadi malam. Sekretaris BPBD Kabupaten Padang Lawas, Irsan Soleh Lubis mengatakan masih tingginya potensi hujan di Kabupaten Padang Lawas. Sekitarnya diharapkan masyarakat untuk tetap waspada, khususnya pemukiman kawasan pinggiran sungai. Banjir yang melanda Provinsi Jambi hingga kini masih merendam 108 desa dan kelurahan di 7 kabupaten kota. Informasi selengkapnya kita tersambung bersama Cynthia Permana. Selamat siang Cynthia, bagaimana penanganan dan juga warga yang terdampak banjir hingga saat ini? Ya, selamat siang Anggi dan juga saudara. Memang benar saat ini Provinsi Jambi terus diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga intensitas tinggi sehingga memang masih banyak rumah warga yang terdampak banjir. Bahkan dari data BPBD Provinsi Jambi ada setidaknya sekitar 79.380 orang yang terdampak banjir. Di mana ribuan rumah warga terendam ini terdapat di 108 desa dan kelurahan seprovinsi Jambi di 7 kabupaten kota, yakni Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, dan juga Kabupaten Bungo. Di mana yang paling banyak ini terdapat di Kabupaten Batanghari, ada 67 desa dan kelurahan yang tersebar di 7 kecamatan yang terendam banjir. Selanjutnya disusul dengan Kabupaten Tebo, di mana ada 51 desa yang juga terendam banjir. Setelah itu juga ada Kabupaten Muaro Jambi, 46 desa terendam banjir yang tersebar di 5 kecamatan. Selanjutnya juga ada Kota Jambi di mana ada 24 kelurahan di 7 kecamatan yang terendam banjir. Seterusnya ada Kabupaten Sarolangun 16 desa 3 kecamatan, lalu di Kabupaten Bungo 3 desa di 2 kecamatan dan juga Kota Sungai Penuh ada 8 desa yang terendam banjir yang tersebar di 6 kecamatan. Di mana dari data BPBD juga disebutkan bahwa dari korban yang terdampak banjir ini, pihak BPBD sudah melakukan pendistribusian bantuan logistik kepada para korban terdampak banjir. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, yakni Andre Eko Rinjani mengatakan pihaknya juga terus melakukan pemantauan terhadap para korban terdampak banjir dan juga lokasi-lokasi banjir untuk memastikan keamanan, kenyamanan, juga kesehatan para korban terdampak banjir. Seperti yang Anda saksikan juga saat ini saudara, kami masih diguyur, untuk Kota Jambi masih diguyur hujan dengan intensitas walaupun hanya rintik-rintik namun ini sudah berlangsung dari tadi subuh. Seperti di RT 04 Kelurahan Buluran, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi ini sempat surut beberapa hari lalu namun kembali banjir di hari ini. Tak heran pada pagi tadi telah diumumkan bahwa Kota Jambi sudah naik status dari status siaga 1 menjadi status tanggap darurat. Dan dapat kami informasikan juga bahwa di Kota Jambi setidaknya ada 1.278 KK yang terdampak, di mana di 7 kecamatan ini juga pendistribusian logistik terus dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi dan juga pihak terkait. Bahkan juga peralatan evakuasi, lalu juga pendirian posko pengungsian serta dapur umum juga telah dijelaskan oleh pemerintah Kota Jambi telah disiapkan untuk sebagai upaya penanganan terhadap para korban terdampak banjir, karena memang Kota Jambi merupakan salah satu daerah yang lumayan banyak korban banjir. Padahal memang
biasanya Kota Jambi jarang untuk mendapatkan bencana banjir seperti ini, namun di tahun ini Kota Jambi mendapat banjir yang cukup banyak. Namun memang beberapa rumah warga di Kota Jambi sudah banyak yang merupakan rumah panggung sehingga siap ketika menghadapi banjir tiba. Seperti di RT 04 ini, sebagian rumah warga tidak terendam banjir karena merupakan rumah panggung. Namun sebagian rumah lagi terendam banjir, bahkan melumpuhkan akses jalan, sehingga banyak masyarakat di RT 04 ini yang meletakkan kendaraan roda 2 maupun roda 4 di depan jalan ataupun di depan lorong sebelum masuk ke RT 04. Dan saat ini pemerintah provinsi bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota dan juga instansi terkait terus melakukan pemantauan untuk terus mendistribusikan logistik dan juga bantuan kepada para korban terdampak banjir di Provinsi Jambi. Demikian dapat kami laporkan. Kembali ke studio. Terima kasih atas laporan Anda, Cynthia Permana. Selamat kembali bertugas. Dan saudara, Klik Indonesia Siang masih akan kembali dengan informasi lain usai jeda. Tetaplah bersama kami. Setiap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, jika dibiarkan, akan merusak masa depan mereka. Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ali, hey Mon, welcome to Badani Village. Mau kemana? Hah? Ini beresin dulu baru pulang. Hai, lu ya. Duit aja cepet. Siapa yang berani-berani berhentiin marbot senior? Hah? Kau nggak bilang-bilang sama saya selaku keamanan di mari? Siapa, Wak? Siapa? Assalamualaikum, Aminah. Kamu aku perhatiin dari jauh berdua serasi loh. Masa sih? Kayak Romeo sama Telolet. Kalau kuda zebra kaki itu dasarnya hitam. Nah, terus garisnya? ada putihnya. Ya, orang aslinya putih. Orang gimana bedanya? Bedanya gimana? Tentu mah begitu. Sama kayaknya. Ini sama odong-odong. Kau di mana? Ku cari kemana-mana, tak nampak jua. Kisah rumah kos yang dihuni oleh para pria dari berbagai suku dan latar belakang. Tapi di balik kehidupan mereka, ada Pak Mul, sang pemilik kos yang berusaha menyelamatkan kosan. Mampukah para penghuni menyelamatkan rumah kos yang telah menjadi keluarga untuk mereka? Saksikan Terima Kos Pria Baik-Baik setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bersama kami di Klik Indonesia Siang TVRI. Kita ikuti informasi selanjutnya, Saudara. Badan Pangan Nasional bersama Lembaga Penyiaran Publik TVRI menggelar Bazar Gerakan Pangan Murah di kantor pusat TVRI Senayan, Jakarta. Kegiatan ini digelar untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam rangka bulan Ramadan dan menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah, Badan Pangan Nasional Bapanas bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI menyelenggarakan Bazar Gerakan Pangan Murah. Kegiatan ini juga digelar serentak di 21 stasiun daerah TVRI di seluruh Indonesia. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Program ini memang salah satu program andalan dari Badan Pangan Nasional karena ini sesuai dengan perintah Pak Presiden juga dalam koordinasi Menko Pangan ya. Untuk bisa menjaga stabilitas baik pasokan maupun harga barang-barang komoditas strategis ya. Kalau kita lihat cabai, telur, ya, daging ayam, daging sapi, daging kerbau ini semua dan saya juga surprise karena di TVRI ini ternyata yang hadir juga bisa 1.000 orang nih kalau di sini gitu ya. Dan
Tentunya dengan 21 TVRI se-Indonesia melaksanakan ini sangat mendukung program pemerintah, dan salut buat Pak Dirut dan para direksi yang hari ini bisa mengadakan serentak se-Indonesia. Melalui bazar gerakan pangan murah, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih murah, diantaranya beras, minyak kita, telur, gula pasir, tepung terigu, bawang merah dan putih, cabai, daging ayam, dan daging sapi. Gerakan pangan murah juga digelar di TVRI Sulawesi Barat, dan bagaimana antusias warga di sana, kita akan bergabung dengan Umul Haira dari Mamuju, Sulawesi Barat. Selamat siang Umu, bagaimana dengan rangkaian kegiatan yang berlangsung di Sulawesi Barat terkait gerakan pangan murah yang berlangsung di sana? Baik, halo Anggi dan pemirsa, menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah, LPP TVRI Sulawesi Barat bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah Kabupaten Mamuju, Bulog, dan juga Dharma Wanita TVRI Sulawesi Barat untuk mengadakan bazar pangan murah. Nah, kegiatan ini pemirsa mendapatkan respon positif dari masyarakat karena terlihat masyarakat sudah memadati lokasi bazar pangan murah ini bahkan sebelum dari kegiatan dimulai, pemirsa. Nah, kegiatan bazar pangan murah ini tidak berbeda jauh dengan gerakan pangan murah yang juga sering dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dan juga Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju, yaitu mengadakan gerakan pangan murah menjual bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti beras, minyak, telur, ayam, cabai, bawang, minyak goreng, dan juga sayur mayur, dan juga banyak lagi, pemirsa. Nah, ini juga yang menjadi daya tarik dari bazar pangan murah karena yang dijual, pemirsa, ini harganya relatif lebih murah dibandingkan pasar tradisional. Contohnya saja, beras yang dijual ini di pasaran dijual dengan harga Rp135.000, namun di bazar pangan murah ini dijual hanya Rp105.000. Jadi ada sekitar kurang lebih 20% lebih murah dibandingkan pasar tradisional yang ada. Nah, untuk kegiatan ini sendiri, panitia menyiapkan sekitar 250 kupon yang diberikan kepada masyarakat yang datang pada bazar pangan murah. Ini diperuntukkan agar masyarakat ini bisa lebih tertib dalam melakukan transaksi jual beli dan juga membeli kebutuhan pokok yang ada di bazar pangan murah, pemirsa. Nah, untuk kegiatan ini juga disediakan 5 booth untuk masyarakat yang ingin membeli. Ada Bulog juga yang menyediakan beras, ada Ketahanan Pangan Provinsi, Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju, dan juga booth untuk Dharma Wanita TVRI Sulawesi Barat. Nah, yang menjadi sasaran banyak dari kegiatan bazar pangan murah ini juga terlihat, yaitu antusias masyarakat untuk membeli beras dan juga telur. Nah, ini juga menjadi salah satu incaran bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Ada juga hal yang menarik dari kegiatan ini, pemirsa, yaitu pembagian bibit cabai secara gratis yang disiapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, sekitar 1.500 bibit cabai yang diharapkan tentunya masyarakat ini bisa melakukan penanaman mandiri di rumah dan juga terpacu untuk melakukan penanaman secara mandiri di rumahnya. Bukan hanya bibit cabai, pemirsa, yang juga ada adalah pembagian bibit seledri yang dimana masyarakat bisa membeli dengan harga yang cukup, yaitu Rp10.000. Nah, pemirsa, untuk kegiatan ini juga dilakukan penyerahan secara simbolis juga dari Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Dr. Haji Suhardi Duka, kepada masyarakat secara umum, karena pembagian bibit gratis ini juga dilakukan secara gratis. Berikut hasil wawancara kami bersama dengan Dr. Haji Suhardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat. Kolaborasi antara 3 jenjang pemerintahan. Pusat membuat kebijakan, provinsi melaksanakan bersama dengan kabupaten. Saya kira ringan, ya. Itu kalau jalan sendiri-sendiri ya susah. Didukung oleh lembaga-lembaga media, ada TVRI, saya kira juga itu menjadi mudah semua. Saya melihat bahwa harga pasar dijual di sini di bawah 20%. Jadi kalau di pasar 100.000, dijual di sini 80.000. Ini cukup membantu masyarakat, sekaligus juga mampu menekan inflasi.
Nah, pemirsa, gerakan pangan murah atau bazar pangan murah ini adalah salah satu solusi untuk menekan inflasi yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Demikian laporan kami dari Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Umu, selamat kembali bertugas. Dan selanjutnya kita akan menuju ke Yogyakarta dan kami telah tersambung bersama Norma Novika di sana. Selamat siang Norma, bagaimana dengan gerakan pasar murah yang berlangsung di TVRI Stasiun Yogyakarta? Norma Novika. Saudara, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Bank Indonesia bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta beserta LPP TVRI Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar gerakan pangan murah. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Syam Aryani, kegiatan ini digelar sebelum puasa hingga pasca Lebaran 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di 5 kabupaten kota dan untuk Kabupaten Sleman sendiri diselenggarakan salah satunya adalah di halaman LPP TVRI Stasiun Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana lokasi ini menjadi lokasi ke-12 diselenggarakannya gerakan pangan murah, dan ini hanya satu hari saja saudara, yakni pada tanggal 19 Maret 2025. Gerakan pangan murah ini saudara menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah, sekitar Rp2.000 lebih murah daripada harga pasaran. Dan bahan pangan murah itu antara lain minyak goreng minyak kita yang dijual dengan harga Rp14.500 per liter, kemudian juga ada gula konsumsi manis kita yang dijual dengan harga Rp15.500 per kilogram, kemudian juga beras SPHP dijual dengan harga Rp56.500 per 5 kilogram. Dan saudara, selain bahan pangan murah, ini juga menjual berbagai macam produk dari Asosiasi Pasar Tani Daerah Istimewa Yogyakarta. Gerakan pangan murah ini tentunya diselenggarakan juga untuk menjaga stabilitas pasokan dan juga harga bahan pokok pada saat Lebaran dan juga ataupun pada saat puasa dan juga Lebaran 2025. Dan acara ini juga diselenggarakan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk berbelanja kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu juga gerakan ini memberikan kesempatan kepada Asosiasi Petani Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memasarkan produknya lebih luas lagi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kembali ke Anda di Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda, Norma Novika. Selamat kembali bertugas. Badan Pangan Nasional bekerjasama dengan TVRI menggelar gerakan pangan murah secara serentak di 22 stasiun TVRI di seluruh Indonesia. Gerakan pangan murah digelar untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan selama bulan suci Ramadan serta menjelang Idul Fitri. Bagaimana jalannya gerakan pangan murah di TVRI Bangka Belitung? Kami sudah tersambung bersama sudah tersambung bersama Mia Rahmadani di Bangka Belitung. Selamat siang Mia, bagaimana pasar ataupun juga gerakan pangan murah yang dilangsungkan di TVRI Stasiun Bangka Belitung? Oke, baik, terima kasih Anggi. Selamat siang. Tepat sekali saat ini saya sedang berada di halaman kantor Stasiun TVRI Bangka Belitung, di mana memang terdapat kegiatan gerakan pangan murah yang diadakan, dan ini merupakan gerakan pangan murah yang kedua, tapi ini yang pertama untuk yang di Stasiun TVRI Bangka Belitung digelar di depan halaman kantor. Dan acara ini sudah berlangsung sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi pagi, dibuka langsung oleh PLT Asisten 2 Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Dalmari, dan pastinya juga hal ini juga disambut antusias oleh masyarakat begitu, karena memang ada banyak sekali bahan pangan yang dijual dengan harga yang cukup murah dibandingkan dengan di pasaran. Dan juga untuk kegiatan ini tadi sudah diselenggarakan itu sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat sudah berakhir begitu, dan kita bisa melihat di belakang saya sudah mulai pulang para pedagang dan juga distributor yang ada dan mengikuti gerakan pangan murah ini. Dan untuk kegiatan ini merupakan kegiatan yang kedua kalinya bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional. Dengan kegiatan pertama ini dilaksanakan di Kelurahan Temberan pada tanggal 13 Maret dan juga nanti akan dilaksanakan kembali pada tanggal 25 Maret 2025 di lapangan Tuatunu Kota Pangkal Pinang. Dan untuk harga yang dijual ini cukup murah sekali. Untuk per piecesnya ini dapat selisih harga sekitar
2 hingga Rp5.000 per pieces begitu. Dan kegiatan ini pastinya dalam rangka untuk menjaga stabilitas harga pangan yang ada di Bangka Belitung dan juga menekan inflasi yang ada di Bangka Belitung, karena perlu diketahui bahwa di Bangka Belitung kondisi ekonomi memang tidak begitu baik-baik saja setelah terjadinya polemik terkait dengan isu pertambangan begitu, dan ini juga cukup berpengaruh terhadap seperti apa kemudian dampak ekonomi masyarakat yang ada, salah satunya seperti inflasi. Dan dengan adanya kegiatan GPM atau Gerakan Pangan Murah ini sangat membantu sekali untuk menekan angka inflasi, dan hal ini dikatakan langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Edi Romdoni. Beliau mengatakan bahwa dengan hadirnya Gerakan Pangan Murah ini telah membantu menekan angka inflasi yang ada di Bangka Belitung, dan juga stabilitas harga yang ada di pasaran juga cukup terkendali begitu, sehingga tidak begitu mengkhawatirkan bagi masyarakat yang hendak menjalankan ibadah puasa dan juga jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah untuk membeli kebutuhan bahan pangan yang ada. Seperti diketahui juga untuk harga yang dijual untuk di kegiatan GPM kali ini ada banyak sekali stakeholder terkait dan pastinya juga distributor yang ada. Dan dirincikan untuk beras SPHP ini dijual dengan harga Rp59.000 per 5 kg. Kemudian juga ada beras premium yang dijual dengan harga Rp71.000 per 5 kg, dan juga ada telur ayam yang hanya dijual dengan harga Rp1.850.000 per kilogram, serta bumbu-bumbu dapur yang juga memiliki selisih harga kurang lebih Rp2 hingga Rp5.000 juga dibandingkan dengan harga di pasaran. Salah satunya yang paling tinggi permintaannya di Bangka Belitung seperti cabai rawit, ini hanya dijual dengan harga Rp80.000 per kilogramnya. Dan juga selain dari bahan bumbu dapur dan juga pangan sembako, ini juga ada 2 tenan yang di mana mengikuti kegiatan GPM ini adalah mereka yang bergerak di bidang UMKM fashion begitu. Dan dalam hal ini juga terlihat bahwa dapat memberikan hasil yang cukup signifikan dalam menjaga stabilitas harga pangan yang ada di pasaran, dan terbukti juga dengan data inflasi yang menunjukkan bahwa di Bangka Belitung untuk tingkat inflasi ini bisa terendah se-Indonesia, dan salah satu yang menyumbang untuk kegiatan ini adalah dengan hadirnya kegiatan semacam Gerakan Pangan Murah, terutama untuk di TVRI Bangka Belitung ini juga sangat diapresiasi oleh pihak stakeholder terkait karena mampu memberikan sosialisasi yang cukup masif kepada masyarakat sehingga Gerakan Pangan Murah dapat diketahui oleh masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Bangka Belitung. Kembali ke studio, Anggi. Mia Rahmadani melaporkan langsung dari Provinsi Bangka Belitung. Selamat kembali bertugas. Dan saudara, informasi terkait serba-serbi Ramadan kami hadirkan dalam segmen berikut ini. Guna mempererat silaturahmi, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menggelar buka puasa bersama tokoh ulama dan elemen masyarakat Banten. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo beserta sejumlah pejabat utama Mabes Polri menggelar acara buka puasa bersama para tokoh ulama dan elemen masyarakat Banten. Kegiatan buka puasa bersama ini dilaksanakan dalam rangka silaturahmi dengan para ulama dan para tokoh masyarakat yang ada di wilayah hukum Polda Banten. Dalam kegiatan ini Kapolri turut menyerahkan bingkisan kepada anak yatim dan tokoh agama setempat. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto menjelaskan, kegiatan buka puasa bersama ini dilaksanakan pasca peresmian Balai Latihan Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran Polda Banten. Poliran adalah salah satu program unggulan Kapolda Banten, sekaligus sebuah inisiatif strategis dalam mendukung pemberdayaan masyarakat guna mengatasi masalah pengangguran di wilayah hukum Polda Banten. Dewan Pimpinan Pusat Barisan Pemuda Nusantara DPP Bapera menggelar santunan kepada 20.000 anak yatim yang berlangsung di Jakarta pada Selasa petang. Selain itu, Ketua Umum Bapeda Fahel Fauz Arafik dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo meminta doa kepada anak yatim untuk kenang timnas Indonesia agar dapat lolos kualifikasi Piala Dunia. Menpora Dito Aryo Tejo melantik pengurus Dewan Pimpinan Pusat Bapera periode 2025-2030 di Jakarta yang digelar dengan pemberian santunan kepada 20.000 anak yatim piat.
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo menyampaikan selamat kepada para pengurus yang baru dilantik dan memohon doa kepada ribuan anak yatim piatu yang hadir untuk mendoakan Timnas Indonesia agar dapat lolos pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia nanti. Ini kan bulan yang sangat penuh keberkahan dan hari ini karena Bang Fat mengumpulkan para pengurus Bapra yang baru dilantik dan juga bersama 20.000 anak dari yayasan. Tadi saya sekaligus meminta doa bersamanya untuk kemudahan dan kesuksesan timnas Indonesia kita yang akan melawan Australia tanggal 20 dan Bahrain 20. Pelantikan kali ini kayaknya spesial nih Pak, 20.000 anak yatim datang. Alasannya apa? Alasannya 20.000 anak yatim. Setiap tahun. Spesialnya di Indonesia Arena, Mas. Kegiatan santunan ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi organisasi dan masyarakat luas untuk terus berbagi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Kegiatan serupa juga rencananya akan dilaksanakan di beberapa wilayah lain di Indonesia. Dan saudara, sejumlah informasi lainnya masih akan kami sampaikan usai jeda. Tetaplah di Klik Indonesia Siang TVRI. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Bersiaplah untuk aksi mendebarkan V-League musim kompetisi 2024-2025. Saksikan tim-tim voli terbaik Korea Selatan bersaing memperebutkan gelar juara. Jangan lewatkan keseruannya, hanya di TVRI Sport. Kau memang manis dan suka menangis, rambutmu tipis, senyummu jernih. Sebuah kecelakaan menimpa Lara yang membuatnya ada di titik terendah hidupnya. Rido dan temannya memutuskan untuk membantu dan menghibur Lara. Dengan kepergian ibunya, apakah Lara dapat kembali menjalani harinya? Cerita tentang kita setiap Kamis selama Ramadan, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kamu aku perhatiin dari jauh berdua serasi loh. Masa sih? Kayak Romeo sama Telolet. Kalau kuda zebra kaki itu dasarnya hitam. Nah, terus ada putihnya. Orang aslinya putih. Orang gimana bedanya? Bedanya gimana? Cuma begini. Sama kayaknya. Ini sama odong-odong. Kau di mana? Ku cari kemana-mana, tak nampak jua. Terima kasih Anda kembali bersama Klik Indonesia Siang TVRI. Saudara, menjelang Hari Raya Nyepi, ribuan umat Hindu menggelar upacara melasti di Pura Segoro Wukir Pantai Ngobaran Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan memadukan unsur budaya dan agama, upacara melasti ini berlangsung penuh hikmat. Ribuan umat Hindu yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan sejumlah wilayah lain berkumpul di Pura Segoro Wukir Pantai Ngobaran, Kelurahan Kandigoro, Kepulauan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul untuk melaksanakan upacara melasti menjelang Hari Raya Nyepi. Upacara ini diselenggarakan sebagai rangkaian menyambut Tahun Baru Saka 1947. Upacara melasti ini memiliki makna sebagai bentuk pesucian diri dari segala perbuatan buruk di masa lalu, sekaligus sebagai bentuk membangun keharmonisan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Dipilihnya Pura Segoro Wukir untuk menjadi lokasi diselenggarakannya upacara melasti ini karena terdapat sebuah candi yang bernama Candi Kejawan atau Mojodipo.
di mana candi tersebut merupakan sebuah dharma yang didirikan oleh Bapak Agung Riyadi yang merupakan keturunan Bondan Kejawen sekaligus masih keturunan dari Prabu Brawijaya. Sebagai kawasan yang memiliki destinasi wisata religi untuk umat Hindu, di pantai tersebut juga terdapat bangunan masjid. Hal ini menunjukkan tingginya rasa toleransi antar umat beragama yang masih terjaga dengan baik. Insya Allah bahwa ini keberagaman umat beragama di sini sangat terjalin dengan baik, bahkan mendapatkan perhatian langsung dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang dihadirkan tadi Pak Direktur dan juga Pak Kakanwil malah yang hadir pada hari ini juga, terus kemudian juga dari Kepala Kantor Agama. Itu menandakan bahwa upacara-upacara semacam ini, peringatan-peringatan untuk agama itu sangat diperhatikan sekali oleh pemerintah pusat dan tentu pemerintah daerah juga memberikan support yang sama untuk ke acara keagamaan. Upacara melasti di Pantai Ngobaran ini sekaligus juga mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya wisatawan yang berasal dari luar Gunung Kidul yang hadir untuk menyaksikan upacara melasti ini. Dari Gunung Kidul, Aditya Putratama melaporkan. Sebanyak 320 prajurit petarung muda Korps Marinir resmi memakai baret ungu Korps Marinir yang ditandai dengan pembaretan langsung oleh Komandan Korps Marinir dan Kormar Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi. Bertempat di Pantai Baruna Kondang Iwak, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebanyak 320 prajurit petarung muda yang terdiri dari Taruna Akademi Angkatan Laut atau AAL tingkat 2, Angkatan 72 sebanyak 44 personel, siswa pendidikan pertama Bintara Dikmaba Angkatan 44 gelombang 1 sebanyak 90 personel, dan siswa pendidikan pertama Tamtama Dikmata Angkatan 44 gelombang 1, 186 personel akhirnya mencapai tonggak penting dalam perjalanan sejarah mereka usai resmi memakai baret ungu Korps Marinir yang berlangsung hikmat dan penuh kebanggaan yang digelar di Pantai Baruna Kondang Iwak, Dusun Sumber Pucung, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sebelum mengenakan baret ungu yang melambangkan kehormatan dan kesetiaan mereka kepada bangsa dan negara, para prajurit petarung marinir ini harus melewati berbagai ujian berat yang ditempa dalam kawah Chandra di Muka Marinir. 5 tahapan latihan menjadi gerbang utama untuk membuktikan ketangguhan fisik, mental, dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Dimulai dari tahap dasar komando, diuji dalam tahap kemampuan dan ketahanan di laut, tahap pertempuran hutan. Mereka dididik dalam teknik dan taktik perang gerilya, sebuah seni bertempur yang mengajarkan mereka cara menghadapi musuh dengan strategi cerdas dan taktik yang efektif. Dan sebagai puncaknya tahap lintas medan dari Banyuwangi menuju Pantai Baruna Kondang Iwak menjadi ujian akhir yang menguras tenaga dan mental. Dalam amanatnya, dan Kormar menekankan bahwa dunia saat ini menghadapi dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Kurang lebih 3 bulan mereka bergabung di alam, tidur beralaskan bumi, kemudian beratapkan langit, tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun, dan tidak mengenal bulan. Di saat sekarang di bulan suci Ramadan, tetap mereka harus melaksanakan pendidikan komando ini. Artinya demi bangsa dan negara, apapun kita serahkan demi merah putih tercinta ini. Jadi kira-kira demikian pembentukan karakter yang membentuk mereka menjadi prajurit komando atau prajurit petarung Korps Marinir yang semuanya jiwa raganya akan diserahkan kepada negara dan bangsa. Tradisi pembaretan ini bukan hanya simbol, tetapi juga wujud kesiapan para prajurit untuk ditempatkan di seluruh penjuru Indonesia. Mereka akan menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan bangsa, mengemban tugas di berbagai wilayah, baik darat, laut, maupun udara. Dengan semangat pantang menyerah dan jiwa pengabdian yang tinggi, mereka siap menjadi prajurit marinir yang profesional, modern, dan tangguh demi kejayaan NKRI. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Klik Indonesia siang hari ini. Akhirnya saya Dewinta Kailola. Ya, dan saya Anggi DJ beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.